Jadi ini bukan pekerjaan abal-abal. KPK mengungkapkan di persidangan bahwa peran Hasto di seluruh proses kasus Harun sangat menentukan. Hasto berperan meminta agar Rizky Aprilia diganti oleh Harun di Dapil 1 Sumatera Selatan. Seperti Anda tahu, yang lolos ke DPR pada 2019 dari Dapil tersebut adalah Rizky. Tapi Hasto minta Rizky melepas kursinya kepada Harun yang sebenarnya jumlah suaranya jauh lebih rendah. Kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. KPK menyatakan sudah ada bukti permulaan yang lebih dari cukup yang diperoleh antara lain dari hasil penyadapan 12 nomor handphone, keterangan saksi, surat, dokumen, dan bahkan sejumlah uang. Hari ini 20 Februari 2024, dikawal oleh barisan Cakrabuana dan ratusan simpatisan PDI Perjuangan. Hasto Kristianto hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka setelah mangkir dalam pemanggilan pertama 17 Februari 2024 kemarin. Pihak Hasto Kristianto beralasan masih menunggu hasil permohonan pra-peradilan yang diajukan ulang setelah Hakim Jumyanto tidak menerima permohonan mereka dalam putusan sidang pra-peradilan di Jakarta Selatan pekan lalu. Meski pihak Hasto Kristianto mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan, namun KPK tetap melanjutkan pemeriksaan tersangka. KPK mengatakan pemeriksaan bisa tetap berjalan tanpa harus menunggu selesainya pra-peradilan maupun pengaduan ke Dewas KPK. Kehadiran Hasto Kristianto ini diharapkan dapat membuat terang dan menyelesaikan kasus yang bermula tahun 2020 lalu. Sebaiknya, Hasto Kristianto fokus pada materi perkara yang ditujukan kepadanya, ketimbang membangun narasi di ruang publik, seakan-akan dirinya ditersangkakan syarat politis. Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini, saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam peradilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terjadi dengan saudara Kusnadi ketika dia datang mendampingi saya, maka penyidik KPK, saudara Rosa Purba Bekti, kemudian menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang milik DPP PDI Perjuangan, dan kemudian menginterogasi tanpa adanya surat perintah panggilan. Pernyataan seperti ini akan memiliki nilai hukum dan bisa menjadi pertimbangan hakim jika disampaikan sebagai pembelaan baik oleh Hasto Kristianto sendiri maupun kuasa hukum di muka persidangan, yang dengan sendirinya tercatat sebagai fakta persidangan. Di ruang publik, materi ini hanya menjadi opini saja. Sehingga ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian yang keempat,
bagaimana proses pra-peradilan yang terbuka bagi masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah dan tidak bisa diproses kembali. Nah, untuk itu meskipun diwarnai dengan berbagai praktek-praktek pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini. Perlu rekan-rekan pers ketahui, selama 6 bulan terakhir, banyak jurnalis asing dan juga duta besar yang bertemu dengan saya. Mereka mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia ini hanya karena ambisi kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau suatu negara berdiri yang kokoh, yang berkeadilan, maka dampaknya sangat luas. Tidak hanya kehidupan sosial, politik masyarakat, tetapi juga iklim investasi. Tidak akan ada investasi yang masuk ketika tidak ada hukum yang memberikan kepastian di dalam seluruh tata pemerintahan negara kita. Karena itulah kami mohon doanya, kami datang dengan niat baik, dan untuk itu mohon bersabar, kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Masih terkait hal ini, di luar sana ada pendapat serupa bahwa jalan terbaik bagi Hasto Kristianto adalah menjalani pengadilan. Terima kasih. Semakin lama PDIP berputar-putar, masyarakat akan semakin percaya bahwa Hasto memang bersalah. Saat ini saja, menurut survei Lembaga Survei Indonesia, 77% dari warga yang tahu kasus Harun Masiku menyatakan percaya Hasto memang layak dijadikan tersangka. Jadi kalau PDIP memang peduli dengan nama baik Hasto, lebih baik dia disidangkan saja. Melalui sebuah pengadilan, kita semua akan bisa tahu, benarkah Hasto melakukan pelanggaran hukum seperti yang diutarakan KPK. KPK terlihat mengejar Hasto dan sebenarnya juga Harun Masiku dengan penuh energi. Ini terlihat sekali dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung selama sekitar sepekan terakhir. Biro Hukum KPK dalam persidangan menampilkan banyak hal yang pada intinya menunjukkan bahwa Hasto memang layak jadi tersangka. Selama ini kita memang sudah sering mendengar berbagai kabar burung tentang apa yang bisa disebut sebagai kejahatan Hasto. Tapi ya statusnya kan masih kabar burung, masih omon-omon. Pra-peradilan kemarin itu justru memberi ruang bagi KPK untuk menyampaikan versi resmi dari rangkaian kabar burung tadi. Paparan Biro Hukum KPK ini bisa disaksikan dan diketahui masyarakat umum melalui media massa. KPK menunjukkan kepada hakim dan publik umum bahwa tuduhan PDIP bahwa KPK menjadikan Hasto sebagai tersangka secara terburu-buru dan tanpa bukti yang cukup nggak bisa diterima. KPK menyatakan sudah ada bukti permulaan yang lebih dari cukup yang diperoleh antara lain dari hasil penyadapan 12 nomor handphone, keterangan saksi, surat, dokumen, dan bahkan sejumlah uang. Jadi ini bukan pekerjaan abal-abal. KPK mengungkapkan di persidangan bahwa peran Hasto di seluruh proses kasus Harun sangat menentukan. Hasto berperan meminta agar Rizky Aprilia diganti oleh Harun di Dapil 1 Sumatera Selatan. Seperti Anda tahu, yang lolos ke DPR pada 2019 dari Dapil tersebut adalah Rizky. Tapi Hasto minta Rizky melepas kursinya kepada Harun yang sebenarnya jumlah suaranya jauh lebih rendah. Dari cerita KPK ini kita jadi tahu Hasto memang berperan berusaha menaikkan Harun ke DPR dengan cara antara lain menyuap Wahyu Setiawan. Dalam sidang pra-peradilan ini, KPK juga menjelaskan bahwa Hasto sebenarnya sudah akan ditetapkan sebagai tersangka pada 2019. Tapi terutama karena peran Ketua KPK di masa itu, Firly Bahuri, upaya untuk mentersangkakan Hasto batal dilaksanakan. KPK dalam sidang pra-peradilan ini juga menjelaskan keanehan saat tim KPK berusaha menangkap Harun dan Hasto yang diketahui sedang berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan pada Januari 2020. Penangkapan Hasto dan Harun itu gagal karena tim KPK justru ditahan, diintimidasi, dan bahkan mendapat kekerasan dari kelompok petugas kepolisian di PT IKA.